Satu hari ada seorang raja yang sangat hebat bernama Daud. Dan hari itu dia berjalan bersama 30.000 orang dari kota Silo menuju pada kota Yerusalem. Dia berjalan membawa tabut perjanjian Tuhan. Sebuah cerita, sebuah kejadian yang sangat fenomenal. Dan hari itu Daud berjalan dari kota Silo menuju ke Yerusalem dengan menari-nari. Dengan segenap hidupnya menari-nari, dia menyembah Tuhan, membawa tabut perjanjian. Berjalan dari kota Silo sampai ke Yerusalem. Teman-teman, hari itu seorang raja yang sangat mengerti hati Tuhan. Dia membawa tabut perjanjian, boleh ditampilkan fotonya, gambar peta. Dia menari-nari, bahkan firman Tuhan menulis sampai seperti orang gila dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia jalan dari Silo sampai menuju ke Yerusalem. Karena kenapa? Karena Daud tahu bahwa Yerusalem itu adalah kota yang dicintai oleh Tuhan. Kota yang Tuhan sangat suka, kota Sion, kota yang sangat Tuhan cintai. Tapi teman-teman, sebuah kisah yang ajaib, sebuah kisah yang hebat, sebuah kisah yang menakjubkan itu ternyata terjadi bukan karena keputusan satu malam dari Daud yang berkata, oke, besok kita pergi ya ke Yerusalem ya, kita bawa tabut perjanjian ya. Gak gampang loh, itu bawa 30.000 orang. Hari ini ada berapa? Mungkin ada berapa hari ini? Ada mungkin 1.000-2.000 orang. Tapi hari itu Daud bawa 30.000 orang. Bawa tabut perjanjian seperti tadi yang kita lakukan, masuk ke Yerusalem. Tapi sekali lagi teman-teman, itu bukan keputusan yang Daud ambil dalam satu malam. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari Mazmur 132. Mazmur 132 ayat yang pertama aja dulu. Thank you. Mazmur 132 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Ada gak sih di ini? Ada ya? Teman-teman, boleh gak saya baca ayat pertama, teman-teman baca ayat yang kedua, begitu pula seterusnya sampai saya bilang amin ya. Oke semuanya? Yuk. Mazmur 132 ayat yang pertama, Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di lanjang petiduranku. Lebih kuat lagi. Sampai aku mendapat tempat kediaman untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Amin, sampai situ. Teman-teman, kita baca ayat ini ya.
Tadi ayat ini tertulis ini Daud sedang bicara, ini Mazmur yang Daud tulis. Dan bukan Daud yang tulis, tapi ini sedang berbicara tentang kerinduan hati Daud. Tentang sumpah Daud, di mana Daud bilang, aku gak akan tertidur tenang. Aku gak akan menutupkan mataku sebelum aku mendapatkan tempat kediaman yang nyaman untuk Tuhan. Dan Daud bilang sebelum tabut perjanjian itu dipindahkan ke Sion, ke kota yang Tuhan paling cintai. Tadi kita lihat saat Daud mengiring tabut perjanjian masuk dari Shiloh sampai ke Yerusalem. Ternyata itu bukan sebuah keputusan yang diambil dalam seminggu, yang diambil dalam 2 minggu, enggak. Tapi ternyata yang Daud lakukan ini, Daud sudah tahu dan Daud sudah rasakan dan kenali dan mengerti hati Tuhan. Bahkan sejak Daud masih sangat muda, saat Daud masih menggembalakan domba, di mana? Di padang rumput Efrata. Cici ajak ya kita baca lagi di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 tertulis seperti ini. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Efrata itu di mana sih? Efrata itu di Bethlehem. Jadi Daud udah tahu, udah tangkap hati Tuhan. Daud udah tahu nih, oh Tuhan itu suka banget sama kota Sion sejak kapan? Bukan sejak dia jadi raja. Bukan saat dia sudah dicalonkan jadi raja, enggak. Tapi sejak dia ada di padang rumput Efrata, saat dia menggembalakan domba. Di saat dia cuma bersama dengan domba-dombanya, memetik kecapinya, menyanyikan Tuhan. Dan disitulah Daud menangkap hati Tuhan. Daud tahu Sion, Yerusalem, itu adalah kota yang Tuhan sangat cintai. Makanya kalau teman-teman pelajari, hal pertama yang Daud lakukan setelah Daud menjadi raja, saat Daud hari itu menjadi raja, hal pertama yang Daud lakukan apa? Dia menjajah Yerusalem, dia merebut Yerusalem. Kenapa? Karena dia sangat tahu hati Tuhannya, hati kekasihnya. Dan dalam perjalanan itulah, dalam perjalanan sejak dia di padang rumput, dia udah tahu, oh Tuhan itu suka ya sama Sion. Makanya detik dia jadi raja, hal pertama yang dia lakukan, dia rebut Yerusalem. Dan persis setelah itu, dia bawa tabut perjanjian Tuhan, pindah ke Yerusalem. Teman-teman, banyak orang berpikir, oh pemindahan tabut perjanjian itu cuma sekedar ritual. Oh pemindahan tabut perjanjian Tuhan itu cuma sekedar ritual, ternyata enggak. Ternyata ada sebuah mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup seorang anak muda. Dalam hidup seorang anak yang masih kecil, yang gak ada jabatan, yang gak dikenal orang. Sebuah mimpi itulah yang membuat Daud sampai jadi seorang raja. Tapi teman-teman, sekali lagi, saat hari itu Daud melewati sangat banyak hal dalam hidupnya. Iblis akan selalu mencoba untuk menghancurkan hidup kita. Iblis akan selalu mencoba untuk menghancurkan hidupmu. Entah dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang lembut. Iblis punya 1000 bahkan jutaan rencana penghancuran bagi anak-anak Tuhan yang dia tahu punya destiny yang besar, yang dia tahu punya panggilan yang besar, satu hari akan jadi pembawa lawatan. Dan hari itu saat Daud melangkah hari day by day, iblis mulai mencoba untuk suntikan yang namanya akar kepahitan. Iblis mulai coba untuk suntikan saat hari itu papahnya dipanggil, anak kamu ada berapa? Satu demi satu dipanggil, satu demi satu kakak-kakaknya semua dipanggil. Daud dilupakan, Daud gak dihitung, Daud dilupakan, papanya bilang udah anakku udah habis. Dan disitulah iblis mulai suntikan, tuh kan, lihat Daud, kamu tuh gak diperhatikan. Kamu tuh cuma anak yang terbuang, kamu tuh cuma anak yang diabaikan, kamu cuma anak yang tidak diperdulikan. Tapi sekali lagi, Daud punya hati yang bisa berkata semua suntikan iblis, semua hasutan iblis,
tidak akan aku iyakan dan tidak akan aku gubris. Aku akan singkirkan semua itu. Dan dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Dan di tengah perjalanan iblis mulai berkata, oh Daud gak bisa nih dipakai cara yang halus. Oh Daud harus pakai cara yang kasar. Dia dicoba dibunuh oleh bahkan pemimpinnya sendiri Saul. Mencoba untuk membunuh Daud. Dan iblis berkata, lihat Daud, bahkan pemimpinmu mau membunuh engkau. Kamu itu gak ada artinya. Iblis mulai suntikan kemarahan. Iblis mulai suntikan kekecewaan. Iblis mulai suntikan hal-hal yang membuat Daud marah dan lari dari Tuhan. Tapi sekali lagi, mimpi yang hari itu Daud terima di padang rumput Efrata ternyata tidak pernah habis dan tidak kandas karena waktu, ataupun tidak kandas karena semua hasutan iblis. Dia tetap melangkah dan dia berkata, aku tahu Tuhan mencintai kota Sion. Aku tahu Tuhan mencintai Yerusalem. Dan disitulah semua suntikan iblis mulai hancurkan. Iblis coba hancurkan. Iblis coba hancurkan. Tidak ada satupun yang bisa mengenai Daud. Teman-teman, hari ini saya mau bilang seperti ini. Berapa banyak dari kita yang pernah merasakan mimpi Tuhan dalam hidup kita. Tadi seperti yang Kobe bilang, ada beberapa orang yang pernah mimpi ngelihat saat ribuan orang berdiri di depan ribuan bahkan jutaan orang dan mulai bersaksi. Itu mimpi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada berapa banyak orang engkau yang tahu dalam hatimu engkau dipanggil untuk jadi seorang hamba Tuhan. Engkau dipanggil untuk jadi seorang penari. Engkau dipanggil untuk jadi seorang pembawa lawatan. Itu mimpi Tuhan dalam hidupmu. Tapi seiring berjalannya waktu, gak banyak orang yang bisa memelihara mimpi itu sampai waktunya tepat dan itu bisa direalisasikan dan bisa terjadi. Daud menunggu puluhan tahun loh. Daud melewati sangat banyak hal dalam hidupnya. Dari mimpi di Efrata sampai jadi nyata saat dia jadi raja. Dia membawa tabut perjanjian dari Silo sampai ke Yerusalem. Butuh puluhan tahun. Tapi saya bersyukur Daud tidak melepaskan mimpinya. Saya bersyukur hatinya punya DNA Tuhan. Saat hari itu iblis mulai suntikan, iblis mulai suntikan, iblis mulai hembuskan, iblis mulai bisikan. Tidak ada satupun yang bisa kena ke Daud. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Daud menggapai mimpi Tuhan yang sudah menjadi mimpinya. Sejak hari dia di padang rumput Efrata, dia berkata, Tuhan, aku udah gak punya mimpi lain. Mimpiku itu cuma mimpimu yang lahir dalam hatiku. Kalau teman-teman tahu yang lebih dahsyat lagi, ternyata mimpi Tuhan ini sudah Tuhan sampaikan 500 tahun sebelumnya kepada siapa? Kepada Musa. Ada ayatnya cuma saya lupa di mana. Di 1 Samuel kalau nggak salah. Tuhan cerita ke Musa, Tuhan bilang, Musa, ada satu kota yang aku sangat sukai dan aku sangat cintai. Tapi kamu nggak tahu kota itu di mana. Dan hari itu Tuhan bilang, Musa, satu hari kelak akan ada satu orang hambaku yang bisa menangkap hatiku. Dan dia akan tahu bahwa Sion, kota yang masih misterius hari itu, adalah kota yang sangat aku cintai. Dan teman-teman, Tuhan tunggu 500 tahun sampai lahirlah Daud. Dia tangkap, ya Tuhan, aku tahu engkau jatuh cinta dengan Sion. Aku tahu engkau menyukai Yerusalem. Dan disitulah dia berjalan dengan mimpi yang tidak pernah dia lepaskan dari tangannya. Dengan mimpi yang dia tidak pernah lepaskan dari hatinya. Dan semua hatinya yang berkata setiap kali iblis mulai hembuskan, mimpimu tuh mustahil. Lihat deh, kamu tuh siapa? Kamu cuma penggembala domba. Kamu bukan siapa-siapa. Tapi dia pegang mimpinya sampai satu hari, puluhan tahun kemudian, dia bisa jadikan mimpi Tuhan jadi daging. Surga menyentuh bumi hanya karena satu orang
bernama Daud yang mati-matian meresikokan dirinya memegang mimpi Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman, satu hari waktu saya masih kecil, saya umur 8 tahun, saya lihat video Benny Hinn. Seperti yang teman-teman lihat tadi, saya lihat video Kathryn Kuhlman. Dan hari itu tiba-tiba timbul di hati saya seperti sebuah mimpi yang menyala dan berkata, Tuhan, aku mau Engkau pakai hidupku seperti hamba-Mu itu. Tiba-tiba muncul mimpi dalam hatiku yang berkata, Tuhan, pakai hidupku sama seperti mereka, bahkan lebih dahsyat, karena aku mau dipakai oleh Engkau menjadi pembawa lawatan. Hari itu saya umur 8 tahun, gak ada yang spektakuler, gak ada yang ajaib. Kalau teman-teman tadi beberapa ada yang mimpi lihat berdiri di depan ribuan orang, saya enggak. Cuma membayangkan saat orang lain saya lihat di video, bahkan saya dengar Benny Hinn datang ke Indonesia, saya mau datang, saya enggak bisa. Tapi mimpi itu lahir dalam hati saya. Mimpi itu lahir dalam hati saya dan saya pegang. Sampai satu titik, beberapa tahun kemudian terjadi sebuah kecelakaan besar. Mama saya meninggal, papa saya masuk penjara. Iblis mulai berkata, aku coba ambil mimpi itu. Aku akan coba hancurkan mimpi itu. Tapi saya bersyukur, saya tetap berjalan dan berkata, aku tidak akan pernah menjadi lebih letih. Aku akan semakin kuat, dan saya bawa mimpi itu sampai hari ini. Meskipun saya tahu ini belum maksimal dan ini belum apa-apa, tapi saya percaya mimpi itu satu hari nanti akan terjadi di depan mata kita. Saat kita melihat lawatan yang dahsyat, saat kita melihat banyak orang, jutaan jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Karena apa? Hanya karena satu kelompok orang. Setiap kita bermimpi lawatan terjadi atas Indonesia. Tapi masihkah engkau pegang mimpimu? Saat Tuhan berikan mimpi itu dalam hatimu, masihkah engkau pegang itu? Atau mungkin bahkan banyak yang lebih dahsyat. Ada orang-orang yang dinubuatin sama hamba Tuhan. Oh, suatu hari kamu akan jadi pebisnis hebat yang membiayai lawatan. Ada orang-orang yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Oh, suatu hari kamu akan jadi nabi Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu. Tapi sekali lagi, masihkah ada orang-orang yang memegang mimpi itu dan membiarkan hati Tuhan ada dalam hatinya, menutup semua celah iblis untuk usaha untuk lemparkan setiap panah kekecewaannya. Iblis coba lemparkan panah kemarahannya. Iblis akan coba lemparkan panah iri hati. Iblis akan coba lemparkan semua panah kebekuan. Tapi sekali lagi, Daud akhir zaman akan tetap berkata, aku punya hati Tuhan. Dan hati Tuhan, mimpi Tuhan yang sudah lahir dalam hatiku tidak akan pernah aku lepaskan. Seberapa banyak yang kau pernah dapatkan mimpi dalam hidupmu? Mimpi Tuhan dalam hidupmu, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat nubuatan, entah itu dalam hatimu seperti saya simple. Cuma melihat dan tiba-tiba itu lahir dalam hati saya. Seberapa banyak yang merasa engkau punya mimpi Tuhan dalam hidupmu? Bolehkah angkat tanganmu? Kerinduan Tuhan dalam hidupmu, pegang itu baik-baik, jangan pernah lepaskan. Dan hari ini saya mau ajak biar hati kita utuh, DNA Kristus seperti yang Daud miliki, hati Tuhan dalam hidupnya. Sekali dia pegang hati Tuhan, sekali dia pegang kerinduan hati Tuhan, dia pegang bahkan sampai puluhan tahun, dia tidak pernah lepaskan sampai akhir hidupnya.